menurut kita kenaikan BBM ini bukanlah waktu yang tepat pada saat ini. Bahkan bila perlu harus ada ribuan opsi yang harus dilakukan oleh rejim itu sendiri, sehingga kemudian kenaikan BBM ini tidak sampai pada melambung tinggi seperti ini. Kami kemarin kan di Badan Eksekutif Mahasiswa berpegangan tangan dengan seluruh lembaga-lembaga yang ada, lebih khususnya eksekutif sama legislatif kemarin. Kami saling membahu menguatkan satu sama lain. Kami mengatur bagaimana manajemen aksi ini sampai tidak chaos, sampai tidak ada fisik yang harus dibenturkan, tapi mesti kemudian argumentasi yang harus bobot dan bebek, dan kemudian pikiran yang harus benar-benar jernih harus diadu oleh kekuasaan. Dan Ketua Dewan Perwakilan yang pertama itu kami menolak secara tegas terkait dengan kenaikan harga BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bareng kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Pada kesempatan kali ini masih bareng aku, Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Dan ada yang penasaran gak sih apa yang bakal Pia bahas pada kesempatan kali ini? Tentunya sekarang Pia udah bareng dengan narasumber Pia sekarang. Dan pastinya teman-teman juga pasti penasaran sih siapa narasumber kita. Nah, untuk sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, tentu saja untuk teman-teman yang baru menonton video ini, yang baru banget bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel Kaum Podcast dan klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang kami berikan. Dan untuk teman-teman nih yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan mungkin nanti teman-teman juga bisa langsung aja komen video ini, mungkin konten apa saja yang harus kita sajikan, kemudian ide-ide apa saja yang harus kita bahas di sini gitu. Bisa langsung komen di video ini, jangan lupa untuk like, share sebanyak-banyaknya. Oke, kita tunggu. Jadi langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bang Aprizal. Waalaikumsalam Mbak. Siapa namanya? Pia. Mbak Pia. Oke, teman-teman perlu diketahui nih, salah satu narasumber kita ini adalah seorang presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram gitu ya. Mungkin bisa langsung kenalan aja langsung nih Bang Aprizal. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu, atau mungkin banyak yang udah tahu Bang Aprizal siapa tapi cuma sekedar tahu doang gitu. Selebihnya mereka nggak tahu, mungkin bisa langsung kenalan gitu kan. Oke, coba kenalan Bang. Ini mau dilengkapin atau singkat aja Mbak? Lengkapin boleh. Lengkapin boleh ya, boleh. Oke. Langsung aja Mbak Pia ya. Assalamualaikum. Mungkin pertama nama saya Afrizal, biasa disapa Rizal. Saya dari Bima, lebih khususnya Kabupaten Bima, Kecamatan Soromandi, Desa Sai, dan sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram. Kuliah di sini, alhamdulillah saya ambil akreditasi A Sebali Nusra. Barangkali yang hanya memiliki akreditasi A ini baru jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PPKM. Dan ya, Pendidikan Pancasila. Alhamdulillah sih. Sekarang saya diamanahkan oleh teman-teman mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa, untuk kemudian menjadi presiden mahasiswa, yang barangkali kemarin di bulan kurang lebih bulan 3 kami dilantik menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa di samping kita juga. Dan di bulan 3 yang akan mendatang kami sendiri juga akan habis masa jabatannya, tinggal 1 semester lagi. Sekarang udah semester berapa Bang? Saya semester baru lah, aman semesternya. Semester berapa? Awal masa maba, ya kali langsung maba udah jadi presma gitu. Saya semester sekarang masuk semester tua. 5, 6, 7, 8 lah. Masuk semester 9. Oh iya. Bukan ini sih, karena di BEM sendiri nggak bisa wisuda. Bisa diwisuda kan, tetapi dengan catatan nggak bisa lagi menjabat. Karena kita sudah menghibahkan diri untuk menjadi presiden mahasiswa, maka kami akan mengabdi dulu semampu kami, dan insya Allah kita akan kemudian wisuda di semester yang akan mendatang. Seperti itu. Jadi harus ini ya, tanggung jawabnya dipenuhi dulu gitu. Tanggung jawab dipenuhi dulu. Seperti itulah yang kemudian diajari penuh kita ini menjadi laki-laki atau menjadi pemimpin, harus bertanggung jawab, jangan meninggalkan amanah. Barangkali seperti itu. Iya, siap. Tuh, teman-teman emang
laki-laki harus benar-benar bertanggung jawab gitu ya Bang ya. Oke, terkait dengan apa yang kita bahas bersama Presma sekarang itu terkait dengan apa yang lagi booming-boomingnya saat ini, yaitu kenaikan harga BBM atau subsidi. Menurut pandangan Presma sendiri terkait dengan hal itu gimana nih gitu? Sebelum saya cerita panjang ya, mungkin kami kemarin juga salah satu aliansi yang turun ke jalan. Iya. Tapi bicara tentang bahan bakar minyak ini, mungkin pertama kita merujuk pada aturan yang paling mendasar di negara ini, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana dalam pasal 33 ayat 3 bahwa negara kemudian menegaskan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu kemudian akan dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuratan rakyat. Maka segala bentuk gas, minyak dan lain sebagainya memang itu kemudian dipertanggungjawabkan untuk kemakmuratan rakyat. Nah, ketika kemudian kita loncat dari regulasi yang satu lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang migas atau minyak dan gas bumi, barangkali ini menjadi salah satu acuan penting dalam negara untuk kemudian mengatur bagaimana manajerial atau aturan yang coba untuk dilakukan sehingga harga BBM ini stabil maupun tidak stabil. Termaksud dalam undang-undang tersebut mengatur tentang yang non subsidi dan subsidi. Ya, kalau yang subsidi itu sendiri kan kemudian yang menjadi tanggung jawab penuh negara untuk kemudian bagaimana kebutuhan rakyat itu mampu dipenuhi oleh negara, misalnya melalui anggaran pendapatan dan belanja negaranya yang digelontarkan untuk memenuhi subsidi atau kebutuhan rakyat. Kalau yang non subsidi itu kan biasalah, itu kemudian diatur oleh bukan diatur sih, tapi menjadi milik badan usaha atau milik perorangan atau kelompok. Ya, barangkali juga akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga tidak keluar dan melenceng jauh daripada regulasi yang berlaku. Nah, kalau tanggapan kami dari kenaikan harga BBM ini sendiri, sebenarnya kami sudah memiliki satu rilisan panjang. Rilisan panjang kami sudah memberikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat kemarin, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu langsung ketemu ya langsung pas aksi ketemu kemarin? Di aksi itu ya. Langsung ketemu di aksi itu. Alhamdulillah dari hal demikian Ibu Ketua DPR menerima tuntutan kami karena lumayan juga masa aksi yang hadir pada saat itu. Lumayan banyak, yang kurang lebih hampir pada 700-an mahasiswa. Itu yang di Muhammadiyah saja? Yang di Muhammadiyah saja. Yang di Muhammadiyah saja. Itu berarti yang aksi kemarin selama kurang lebih 3 hari ya? Ya, dari mulai hari Senin itu memang kita termasuk dari kami, dari Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM Umat, juga bergandengan tangan dengan DPM Umat dan Ketua BEM Fakultas masing-masing mengatur memobilisasi massa sepenuhnya, karena kami menilai bahwa kenaikan BBM ini perlu kemudian diberikan khusus penekanan pada rezim, lebih khususnya Jokowi Amin, terkait dengan bagaimana ketika BBM ini naik memiliki dampak-dampak yang begitu besar. Itu sih sebenarnya, sehingga menurut kita kenaikan BBM ini bukanlah waktu yang tepat pada saat ini. Bahkan bila perlu harus ada ribuan opsi yang harus dilakukan oleh rezim itu sendiri, sehingga kemudian kenaikan BBM ini tidak sampai pada melambung tinggi seperti ini. Bayangkan sampai 3.500 perak yang naik dari apalagi yang jenis yang sering kita pakai. Itu sih kalau untuk bicara bagian BBM dulu itu. Jadi kemarin udah aksi selama 3 hari kurang lebih, karena ya kita tahu juga ya saat ini yang ada universitas di seluruh Indonesia sebagian besar melakukan aksi itu sendiri gitu, dengan berbagai lapisan masyarakat juga gitu. Kemudian kalau boleh tahu nih, dampak atau solusi setelah aksi itu ada nggak dampaknya Bang? Mungkin sebelum ini ya, sebelum kita bicara terkait dengan dampak daripada aksi itu sendiri, tapi mungkin yang pertama yang kita ingin sampaikan lebih awal di kesempatan yang berbahagia ini, di podcast ini, pertama kan bicara tentang kenaikan harga BBM dulu. Kenapa kemudian harga BBM ini naik? Kalau Jokowi sendiri menyebutkan ada beberapa item, termaksudnya dia menyebutkan bahwa harga bahan minyak yang berskala internasional ini selalu dimainkan itu. Dimainkan dalam artian harga minyak
BBM itu sendiri lebih khususnya itu kemudian sedang mengatur siklus yang begitu besar lah di tingkat internasional. Termasuk bagaimana kemudian di tingkat internasional ini sebenarnya apa ya, tidak seimbang dengan cara pandang negara dalam hal demikian. Misalnya kalau isu yang sedang hangat hari ini kan harga BBM itu naik, sedangkan bahan dasar di internasional itu turun sebenarnya. Berita yang sedang beredar termasuk di Tempos itu sendiri. Kita selalu update dan up informasi-informasi itu. Selanjutnya sih berkaitan dengan kenapa harga BBM ini naik, itu salah satunya adalah bengkaknya anggaran. Bengkaknya anggaran itu sendiri, bagaimana kalau nggak salah yang kemudian saya up hari ini, di tahun-tahun sebelumnya anggaran yang disubsidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara itu sebanyak 152,5 triliun. Itu tingkat tahun sebelumnya. Dan sekarang itu meningkat 3 kali lipat, yaitu 5024 T. Cukup besar sekali itu kan untuk tahun ini. Untuk tahun ini, sehingga bagaimana kemudian harga BBM ini rezim itu harus menaikkan untuk menyelamatkan APBM ini bocor, itu istilahnya. APBM ini bocor karena tidak mampu ditampung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi subsidi BBM. Itu paling penting, sehingga kemudian kenaikan harga BBM itu sendiri sangat diimbangi dengan faktor itu. Dan masih banyak juga faktor-faktor yang lain, termasuk bagaimana kemudian penggunaan BBM ini yang boros dan tidak teratur. Sebut saja, misalnya ada di Nusa Tenggara Barat ini orang-orang kaya tertentu memiliki 3-4 mobil. Belum lagi tingkat nasionalnya. Kayak siapa? Artis-artis besar lah. Mereka kan paling tidak setiap rumahnya itu punya mobil yang paling tidak ada sampai 5, 8, 10 itu. Dan ini kemudian menggunakan BBM itu. Apalagi kan ditambah lagi ada yang kemudian yang merek Pertamax yang mesti digunakan dengan mobil yang standar sekian, tetapi mereka malahan menggunakan yang standar lebih bawah. Sebenarnya itu kemudian digunakan oleh rakyat kecil. Dan ini sekali juga berdampak pada kenaikan harga BBM itu sendiri. Jadi penyalahgunaan gitu. Bisa dikaitkan seperti itu. Kemudian apalagi Bang, salah satu dampak kenaikan harga BBM selain penyalahgunaan dari masyarakat sendiri, kemudian anggaran APBN sendiri yang tidak stabil, itu kira-kira apa lagi yang menjadi dampak kenaikan harga BBM? Kalau saya pertama bagian di sektor ekonomi ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa bahan bakar minyak ini adalah kalau dikaitkan pada era modernisme hari ini, bahwa itu dikatakan sebagai kebutuhan primer. Mau tidak mau, suka tidak suka dengan masa sekarang, sebut saja kita mau kemana-mana akan sulit tanpa BBM. Bahkan untuk memutarkan berkaitan dengan komoditi pertanian, sekalipun tanpa ada BBM itu sendiri sangat sulit untuk diakses. Makanya perputaran ekonomi itu akan sangat sulit, bahkan angka kemiskinan akan semakin bertambah. Itu salah satu dampaknya. Yang dampak yang kedua adalah bagaimana seluruh bahan-bahan dasar, baik itu dapur maupun kebutuhan sandang pangan lainnya, dia akan meningkat secara drastis. Misalnya seperti Gojek. Gojek itu kan sekarang sudah naik itu kan. Kalau biasanya dulu yang mungkin masih mampu lah kita mengimbangi, dan sekarang begitu luar biasa sekali. Itu baru Gojek. Begitu juga ikan ini kan tentunya didapat dengan menggunakan nelayan, maksudnya ditangkap sama nelayan. Mereka memiliki mesin dan sebagainya, maka harga ikan sendiri pun akan berdampak. Begitu juga bawang, begitu juga kedelai dan lain sebagainya. Dan hal ini kemudian akan berpengaruh penuh terhadap kenaikan bahan pokok itu sendiri, baik sandang maupun pangan. Kalau saya sih sedikit ya, berdasarkan yang kita rilis kemarin kan, saya sedikit memiliki beberapa catatan yang kemudian memang kita up khusus sebelum hadir di sini. Negara ini kan sudah memberikan bantuan langsung tunai BBM. Itu 1,2,4 T itu untuk kemudian masyarakat berjumlah 26,5 juta, dan kemudian ini untuk masyarakat yang tidak mampu dengan akan menerima sebanyak 150.000 per kepala
per kakak. Oh, per Ah, itu, kakak 150.000. 150.000 dengan jumlah masyarakatnya 26,5 juta. Itu yang ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu ada 9,6 T, itu jumlah masyarakatnya sebanyak 16 juta pekerja yang upah maksimalnya 3,5 juta dan kemudian mendapatkan bantuan sebanyak 600.000 rupiah per bulan. Itu yang kemudian dikaitkan bahwa ketika mereka mendapatkan upah maksimal sebanyak 3,5 juta per bulan, maka dia akan mendapatkan bantuan sebanyak 600.000 per kakak. Dan selanjutnya lagi ada 2,1 T untuk ngojek sama ngojek online sama nelayan. Ini nanti bagaimana kemudian rejim untuk mengatur pembagiannya, saya juga belum dapat info valid itu. Nah, kalau berdasarkan data yang bukan data yang kita pegang ya, tapi data dari Bank Dunia, World Bank itu sendiri, itu data kemiskinan itu pada tahun 2021 sebanyak 138,9 juta rakyat Indonesia yang dikaitkan angka kemiskinan. Ketika saya kaji katakanlah dengan jumlah seperti ini saja, 138,9, kemudian mendapatkan bantuan rata-rata sebut saja 600 gitu kan. Perhitungan saya ini misalkan. Kemudian ini dikaitkan dengan bantuan negara. Kemudian mendapatkan rata-rata 1 juta per bulan misalnya. Kalau saya sih, ibu saya nggak dapat segitu, nggak ada itu kan. Paling tidak 2 bulan baru bisa panen itu kan. Dan kemudian 600.000 dibagi 20, maka akan ada 20 atau anggap saja 20.000 per hari. Kemudian bantuan negara untuk rakyat miskin 3,89 juta itu. Ditambah lagi 1 juta ini masing-masing katakanlah mereka punya upah. Dan pertanyaan saya, dalam 1 hari mampukah atau tidak rakyat itu hanya mengeluarkan 20.000 per hari dari bantuan negara? Tentunya tidak mampu. Iya, benar. Dengan kenaikan yang begitu luar biasa pada hari ini melonjak, tentunya akan berdampak besar. Kalau kita bicara 20.000, ini kan mungkin kita anak-anak mahasiswa yang hidup di kos, itu paling tidak hanya 2 kali makan itu. Iya, hanya benar. 2 kali makan, betul kan? Benar. Dan ini sangat apalagi kalau dikaitkan dalam satu rumah ada 3, 4, 5 kepala yang harus diurus dengan uang 20.000 walaupun bukan di sini, tapi ini coba kita untuk menghitung. Maka 3,89 juta orang ini akan mendapatkan dampak yang begitu besar ya, berkaitan dengan data yang dipegang oleh Bank Dunia 2021 itu. Dan tentunya saya melihat sangat perlu untuk dipikirkan juga sebenarnya. Kalau saya sih, negara sebenarnya harus punya jutaan dan ribuan opsi sebelum menaikkan harga BBM itu sendiri. Mungkin itu sih di saya. Ya, untuk dampaknya itu gitu. dampaknya sangat itu besar salah sekali. satu menjadi racun juga untuk masyarakat, khususnya masyarakat di kelas menengah ke bawah gitu. Nah, kemudian kalau bicara mengenai aksi kemarin nih Bang ya. Salah satu aksi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa di seluruh dunia, Indonesia khususnya, di Indonesia begitu. Kemudian kira-kira pas aksi kemarin ada bentrok atau apa gitu sama oknum-oknum? Misalnya kalau kami kemarin kan di Badan Eksekutif Mahasiswa berpegangan tangan dengan seluruh lembaga-lembaga yang ada, lebih khususnya eksekutif sama legislatif kemarin, kami saling membahu menguatkan satu sama lain. Kami mengatur bagaimana manajemen aksi ini sampai tidak chaos, sampai tidak ada fisik yang harus dibenturkan, tapi mesti kemudian argumentasi yang harus bobot dan bebek, dan kemudian pikiran yang harus benar-benar jernih harus diadu oleh kekuasaan. Sehingga kita menargetkan bahwa aksi itu memang tidak harus ada chaos. Sehingga pada saat itu alhamdulillah di aksi kami pada Senin tanggal berapa itu ya? Senin kemarin lah. Senin yang sebelumnya. Tanggal 5 kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah tanggal 5 tanggal sebelum Senin bukan Senin inilah, tapi sebelumnya. Kan tanggal kenaikan harga BBM itu tanggal 3. Berarti tanggal 5 lah. Ya. Aksi tanggal 5. Kita menurunkan yang kita targetkan memang masa aksi pada saat itu untuk memberikan penekanan lebih terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih umumnya adalah pemerintah daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini.
Itu yang kita targetkan sebanyak 500 mahasiswa. Tapi antusias mahasiswa yang begitu luar biasa sampai mencapai angka 700-an kepala atau mahasiswa yang hadir. Dan alhamdulillah di aksi kami sendiri itu tidak ada kemudian yang berkaitan dengan fisik yang saling berbenturan. Alhamdulillah sampai akhir ya kami aman-aman saja. Dan sama aparatur negaranya, aparatur kepolisian APH-nya. Kalau untuk OKP lain sendiri, saya melihat juga pada hari Senin itu memang sedikit tidak ada lah. Biasa itu kan mungkin barangkali bisa dikaitkan hal yang tidak diinginkan, tetapi kemudian harus dibenturkan pada saat itu. Mungkin pada hari Senin ya, untuk hari Senin masih aman. Masih aman. Untuk jilid kedua, ketiga. Nah, kemarin sendiri kami melanjutkan di hari Rabu, hari Kamis ya, Kamis pada saat itu kami sebenarnya mau nimbrung sama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, nimbrung untuk satu mobil komando, satu masa aksi yang teratur dengan maksimal, dikonsolidasikan dengan baik, manajemen gerakannya diatur semaksimal mungkin sehingga memang capaian gerakan itu harus memang tersampaikan dan kemudian memberikan dampak yang cepat untuk rakyat Indonesia. Dan pada saat itu ada memang chaos itu. Chaos itu bukan sesuatu yang ditargetkan memang, tapi barangkali ya situasi dan kondisi yang tidak mampu diatur oleh Korlap sehingga kemudian ada memang fisik saling berbenturan, tetapi bisa diselesaikan untuk hari Kamisnya. Kalau BEM sendiri pada saat itu mengkonsolidasikan ingin turun bersama, tapi biasa ada hal yang kemudian tidak bisa dimaksimalkan oleh kami atau kemudian satu aliansi itu, akhirnya kita coba untuk mengundur dulu aksi kami sehingga kemudian kita sama-sama nimbrung di MM karena saya juga sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan saya juga lihat salah satu video kemarin terkait aksi yang jilid keberapa itu yang bersama IMM. Jilid kedua. Jadi saya lihat video salah satu pimpinan ketua umum gitu ya. Ketua umum IMM sendiri itu diangkut oleh aparat gitu. Iya enggak sih? Saya lihat videonya gitu, dimasukin ke mobil gitu. Jadi gimana ceritanya gitu, Pak? Boleh tahu nggak? Sebenarnya ada miskomunikasi sebenarnya di situ. Kemarin kan ada masa aksi yang turun yang ingin masuk ke kantor DPR. Tapi oleh karena ketum PC itu sendiri turun langsung untuk menarik adik-adiknya agar kemudian ketum itu agar masa aksi juga itu tidak sampai kemudian harus berbenturan fisik dengan aparatur negara atau kemudian satpam, Pol PP dan lain sebagainya. Tapi oleh ada miskomunikasi sehingga para intel-intel itu menarik ketum umum gitu. Termasuk juga beberapa kader, ada 3 kader pada saat itu yang sempat ditahan sampai pada 1 jam lebih lah. Dan kemudian akhirnya koordinator umum kami juga memberikan instruksi kepada aparatur negara untuk segera mengembalikan, maka dikembalikan. Tapi alhamdulillah sih mungkin juga kalau saya sendiri juga memberikan saran kepada aparatur negara lebih khususnya kepolisian yang memang memiliki hierarki dan regulasi yang jelas untuk anarkis dan lain sebagainya itu kan, atau tindakan-tindakan remanisme yang dilakukan oleh APH itu sendiri sebisa mungkin dihilangkan lah. Kalau bisa jangan sampai ada hal seperti itu, karena ini juga akan mencoreng nama baik kepolisian, apalagi di tengah-tengah kasus tingkat nasional yang begitu hangat hari ini kan. Jadi kesannya kayak nggak memihak masyarakat gitu. Sama di satu sisi kan mestinya APH itu dia tidak bisa menjadi dinding besar penghalang daripada masa aksi itu untuk kemudian bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, benar. Mesti kemudian mereka sebagai pengaman dan kemudian menyambungkan komunikasi masa aksi, lebih khususnya seluruh rakyat Indonesia yang berkepentingan untuk bertemu dengan orang yang dipilih oleh mereka sendiri. Kalau saya juga sangat menyayangkan beberapa sikap daripada
pemerintah yang ada di tingkat daerah, lebih khususnya di DPR, kalau bisa kan jangan dululah kemudian kita ini harus dibenturkan seperti itu. Silakan dibuka pintu gerbangnya, kemudian suruh masa aksi masuk di dalam rumahnya sendiri. Jangan ada penghalang antara rakyat dengan pemerintah yang dipilih. Karena sebab mereka dipilih atau mereka hadir sebagai rejim itu lewat kita yang kemudian memilih. Dan itu mungkin barangkali yang menjadi usul saran saya juga kepada rejim-rejim yang ada. Benar. Jadi salah satu apalagi pihak keamanan negara gitu, itu salah satu seharusnya menjadi mediasi bagi aksi atau masyarakat terhadap pemerintah juga gitu, bukan menjadi penghalang atau menjadi tembok besar bagi kita gitu. Aksi sudah kita ngobrolin, terus terkait BBM sudah, kemudian kira-kira solusi yang didapat dari selama aksi tersebut atau apa gitu? Mungkin yang pertama ya, sebelum saya bicara ada point of solution yang kemudian kami tawarkan untuk siapapun yang mendengar atau rejim atau siapapun yang kemudian sebagai bahan diskusi meja podcast kita kan. Sampaikan. Iya. Mungkin dari kemarin kami sendiri memiliki 4 ultimatum tuntutan kami, yang barangkali pertama adalah tentunya bagaimana kemudian Ketua Dewan Perwakilan, yang pertama itu kami menolak secara tegas terkait dengan kenaikan harga BBM. Karena dengan beberapa rilisan kami sudah kami jelaskan dengan panjang kali lebar sampai pada 4 lembar rilisan kami. Kalau dikaitkan mungkin bisa dikategorikan sebagai naskah akademik seperti saking panjangnya. Biasanya aksi itu hanya satu saja, hanya selebaran saja. Nah, di satu sisi selain itu juga kami menuntut bagaimana kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan sikap berkaitan dengan tuntutan kami harus senafas karena ini demi kepentingan rakyat. Dan yang selanjutnya kemarin juga kami menargetkan bahwa yang kami sampaikan hari ini bukan hanya sampai di DPR saja, tapi melainkan mesti sampai pada Jokowi itu sendiri, sehingga dia betul-betul mengetahui bahwa seperti inilah yang berada di Nusa Tenggara Barat, hampir seluruh OKP, hampir seluruh BEM dan beberapa aliansi rakyat juga ikut membangun gerakan bersama untuk penolakan hal demikian. Ya, yang menjadi capaian kami kemarin mungkin yang pertama adalah kami menampakkan terhadap publik bahwa mahasiswa itu masih berpegang teguh penuh terhadap bagaimana memperjuangkan nasib rakyat. Itu capaian barangkali secara moral kami, yang kemudian harus kami tampakkan bahwa kami berada pada rakyat, bukan berada pada siapapun yang kemudian masih memperlakukan penindasan dan penjarahan yang begitu masif di negara ini. Dan yang kedua, capaian kemarin ya sudah tuntutan kami langsung diterima, diberikan respon baik oleh ketuanya langsung, ketua DPR-nya langsung, dan kemudian memberikan beberapa informasi. Kalau ingin mengetahui bagaimana yang menjadi tuntutan teman-teman ini sudah sampai atau tidak, silakan melihat melalui di link ini dan lain sebagainya, dan diterima dengan baik juga oleh ketua DPR. Itu yang menjadi salah satu keberhasilan kami lah dalam membangun satu gerakan itu. Iya. Terus linknya udah kira-kira tadi kan udah dikasih link tuh untuk melihat hasil dari tuntutan itu gimana? Kalau kami melihat memang tuntutan itu secara informasi sudah dikirim, sudah dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Republik Indonesia tingkat pusat, yang kita lihat di situ kan. Tapi nggak tahu juga kita juga untuk mempercayai rejim juga sepenuhnya ini kan kadangkala kita harus ada filterisasinya. Harus ada yang kemudian poin yang harus kita percaya, ada juga poin yang tidak boleh kita percaya demi kebaikan itu. Ya itu sih kemarin saya melihat ya memang ada, tapi nggak tahu apakah kemudian keberlanjutannya bagaimana di-up oleh pusat itu sendiri. Oke, tadi kita udah panjang lebar terkait bagaimana kenaikan harga BBM, dampaknya seperti apa, dan penyebabnya salah satunya apa juga kita udah sama-sama kaji bareng.
Dan tentunya jika sampai beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan harga BBM nggak turun, gimana tanggapannya? Apa akan melakukan aksi lagi atau ada opsi lain selain aksi gitu? Turun ke Mungkin jalan. pertama ya, katakanlah bahwa kenaikan harga BBM ini kemudian tidak bisa ditolak. Katakanlah perjuangan rakyat, mahasiswa, pemuda sudah menuju jalan buntu, tidak masuk diupayakan lagi itu. Mungkin yang pertama, kalau kita sendiri di Badan Eksekutif Mahasiswa sebelum menemui jalan buntu itu, pertama kami sedang membangun aliansi dulu dengan seluruh BEM yang ada di Pulau Lombok, lebih khususnya di Kota Mataram yang mampu dikonsolidasikan, karena di NTB ini ada namanya Badan Eksekutif Nusa Tenggara Barat Raya, BEM NTB Raya, dan ketuanya saya sendiri. Kami sedang membangun komunikasi masif dulu di sana, kemudian kami akan coba turun bersamaan dengan teman-teman BEM, dengan kemudian menyatukan gagasan dan pikiran dan membangun narasi-narasi intelektual yang kemudian mampu diterima juga oleh rejim dan lebih khususnya rakyat yang masih ambigu terhadap ini kan. Sehingga itu pertama langkah kami. Dan yang selanjutnya, ketika kemudian memang bahwa tidak ada yang tidak mampu dipukul mundur kebijakan kekuasaan, ketika rakyat itu, ketika seluruh kalangan-kalangan sosial itu saling berbahu, saling berpegangan tangan dan berjuang bersama untuk menerobos hal demikian. Karena sudah ada sejarah panjang bagaimana Soekarno pernah digulingkan, apalagi Soeharto 32 bulan dia memimpin negara pernah digulingkan juga itu kan. Dan beberapa sampel-sampel dari negara lain. Ya, tinggal bagaimana juga kesiapan daripada kita rakyat, mahasiswa dan pemuda menyatukan pandangan bahwa apa yang harus kita lakukan, sehingga menurut saya itu akan tercapai ketika nasional sampai pada akar rumpun sosial sama-sama berjuang untuk penolakan hal ini, maka saya menganggap itu akan bisa tercapai. Menurut saya, prediksi saya itu akan berhasil. Dan yang ketika memang betul-betul menuju jalan buntu, bahwa sekali lagi saya hanya ingin mengatakan perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Perjuangan kebenaran dan kebaikan itu tidak ada yang sia-sia, walaupun dalam konteks dunia ini sia-sia, tetapi dalam akhirat ini nanti ke depan kita akan jadikan itu sebagai amal kebaikan seperti itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Saya masih mendalami penuh dalam Quran surat Al Imran 104 itu. Ya mungkin itu sih, kalau memang tidak bisa dipaksa penuh oleh kita, ya setidaknya kita sudah menampilkan bahwa kita berada pada siapa dan capaian ke depan masing-masing akan berdampak pada diri kita masing-masing juga. Barangkali kalau tidak di dunia pasti di akhirat. Itu mungkin terkait dengan hal demikian, Mbak. Apa namanya dari Mbak Pia? Oh, parah ini. Kita udah ngobrol. Minum dulu aduh, kakak sekarang. Mbaknya yang harus minum. Kayak agak kedinginan juga kita ini. Oke, terkait tuntutan tadi ya, semoga aja emang ada jalan keluarnya, nggak makan banyak waktu juga, karena ini salah satu ancaman juga untuk kita semua gitu. Nah, salah satu solusi tadi, solusi gimana gitu? Kalau saya sama dengan wakil presiden mahasiswa saya kemarin dan beberapa jubir-jubir di BEM, kita memang mendiskusikan penuh, bahkan juga dengan mengambil beberapa referensi di luar. Pertama dari hal kenaikan BBM itu sendiri, kami mencoba untuk membicarakan tentang point of solution, yaitu bagaimana kemudian negara mengatur dengan baik untuk penggunaan BBM. Penggunaan BBM ini kan seperti yang masalahnya tadi adalah boros, tidak tepat sasaran. Ketika ini digunakan dengan baik, maka kemudian juga akan dikurangi angka subsidi itu sendiri. Benar. Nah, ketika angka subsidi itu sendiri dikurangi dan kemudian dimaksimalkan penggunaannya tepat sasaran, sehingga hal demikian itu harga BBM juga dari APBN negara tidak akan bocor, sehingga bisa kemudian pesan atau sebut saja beli semampunya dan kemudian tidak juga boros penggunanya, pakai sewajarnya. Sepakat saya seperti itu. Semampunya pakai sewajarnya gitu. Seperti itu, dan menurut saya juga akan maksimal seperti ini. Itu yang pertama.
menurut saya hal demikian negara memang sudah diatur dari dulu. Bagaimana kemudian ukuran mobil yang memiliki cc sekian-sekian tidak boleh mengisi Pertalite, harus Pertamax. Namun kemudian juga tetap dilanggar di Pertamina atau SPBU sendiri. Iya. Dan ini kemudian mesti harus diatur oleh negara, memaksimalkan semua yang berkaitan dengan perangkat-perangkat negaranya, termasuk pegawai itu sendiri harus diberikan dogma-dogma, sehingga jangan jadikan juga rakyat nanti sebagai korban. Iya, benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kemudian negara hari ini harus segera mereformasikan tata kelola yang berkaitan dengan migas dan sumber daya alam itu sendiri yang terlalu banyak dikuasai oleh asing. Tidak boleh kita pungkiri dari zaman negara Indonesia sebelum merdeka sampai pada hari ini bahwa negara Indonesia bukan negara produk atau bukan negara produk, tapi melainkan negara hanya konsumsi semua. Misalnya terkait dengan HP misalnya. Kemudian apa sajalah yang berkaitan dengan alat-alat yang sedikit maju, Indonesia masih jauh daripada hal demikian. Sehingga berkaitan dengan migas itu juga kemudian hari ini masih ditata kelola oleh asing yang begitu besar, lebih-lebih di PT-PT Yumon dan lain sebagainya. Itu kan negara Indonesia hanya dapat porsennya saja. Ampasnya lah, kalau bahasa kasarnya kita hanya dapat ampas, daging ininya dapat oleh asing. Atau orang-orang tertentu yang memiliki modal banyak. Karena salah satu Indonesia juga dampaknya yang kayak gitu karena kita kekurangan bidang ahli juga. Kekurangan bidang ahli, sepakat. Makanya salah satu Pak Gubernur NTB ini kan 1000 cendikia ya. Sebetulnya bagus, sangat bagus. Saya sangat mendukung juga karena menyadari NTB ini tidak bisa kemudian dikelola dengan modal semangat, tapi melainkan modal SDM penuh untuk kemudian mengembangkan hal demikian, termaksud ya soal di bagian ini pertambangan juga. NTB ini kan masih jauh lah, padahal banyak sekali di Sumbawa, lumayan banyak PT-PT besar, di Dompu juga dan lain sebagainya. Nah mungkin itu sih point of-nya sebenarnya banyak juga, tapi mungkin biar juga yang nonton juga nanti kan bisa cari-cari sendiri, biar nggak langsung apa yang kemudian kita sharing hari ini ditangkap ini juga kan. Ya setidaknya kita saling sharing aja itu. Mungkin itu dari saya terkait dengan solusi lah terkait dengan kenaikan harga BBM ini. Ya barangkali negara harus mengatur dengan maksimal, kemudian reformasi kembali yang berkaitan dengan migas itu sendiri, termasuk menyediakan angkutan umum yang lebih murah dan aman lah. Misalnya bagaimana bus itu sendiri, katakanlah di NTB ini kan kalau naik ngojek atau mobil online dan lain sebagainya, travel dan lain sebagainya, itu kan lumayan mahal. Kemudian kalau negara mengatur juga bus yang kemudian kemaksimalan pembayarannya sedikit menjangkau atau tidak terlalu tinggi, itu kemudian juga akan bisa menopang daripada angkutan umum lainnya, sehingga mahasiswa atau rakyat yang mau pergi ke pasar atau kemanapun itu bisa kemudian lebih efisiensi terkait dengan anggaran. Itu mungkin dari saya, Mbak Pia. Nanti orang ngiranya bakpia jajanan tradisional daerah mana itu. Nah, itu ya tadi teman-teman terkait bagaimana kita bahas dari awal kenaikan harga BBM atau subsidi tadi bareng Presma Umat Universitas Muhammadiyah Mataram. Kami ucapkan terima kasih banyak atas sharing-sharing dan ilmunya. Dan semoga aja Bang Afrizal sendiri nggak kapok-kapok kalau kita undang lagi ke podcast. Mungkin lain kali kita bakal bahas apa ya gitu. Siap. Mungkin bisa komen juga nih untuk teman-teman yang nonton video ini, bisa komen juga nanti konten-konten yang kita sajikan apa aja gitu. Ide-idenya bakal kita tampung dan komen aja dah di bawah gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri terkait dari apa yang kita bahas mengenai kenaikan harga BBM, semoga kita dapat ketemu jalan keluarnya sesegera mungkin. Dan ya mari kita bergandengan tangan bersama gitu. Ya mari kita bergandengan tangan bersama gitu untuk sama-sama mencari solusi dan mencari jawaban dari apa yang dipersoalkan negara itu sendiri gitu.
Dan ya mungkin itu saja dari aku, Pia Kamalia. Atau saya ingin terakhir sedikit ya. Oh, boleh, Terakhir aja. boleh. Boleh, Terakhir ya. silakan. Mungkin kepada siapapun hari ini yang barangkali dia juga sebagai rakyat Indonesia, Iya, benar. mahasiswa, pemuda dan lain sebagainya, ketika kemudian kita menyatukan seluruh yang berkaitan dengan pikiran kita dan niat kita secara bersama, modal doa itu dia tidak akan mampu untuk mengubah nasib. Modal doa itu tidak akan mampu Benar. untuk mengubah apapun yang menjadi keinginan kita, tapi melainkan dengan Usaha. aktualisasi usaha, implementasi bersama, maka kemudian itu salah satu item penting sehingga ini bisa kemudian sama-sama kita selesaikan. Iya. Setidaknya adalah bagaimana kemudian BBM ini kita tolak secara bersama, dan penolakan ini mesti kemudian dilaksanakan secara serentak oleh Iya. kita, sehingga yang menjadi mimpi rakyat, mimpi buruk lah, saya anggap mimpi buruk rakyat hari ini tidak sampai memang benar-benar terjadi. Dan yang selanjutnya, selain persoalan harga BBM ini, juga kita terus mengawal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan para rejim, baik itu masa Jokowi maupun masa siapapun ke depan, dan seterusnya. Tentunya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, yang menindas rakyat dan tidak mengikuti regulasi, Iya. maka wajib dan layak kita kemudian untuk bukan juga menolak secara membabi buta, tapi melainkan melihat dari sudut pandang yang jernih, sehingga itu bisa kemudian sama-sama kita tangkap dari win-win solutionnya. Iya, seperti itu. benar. Mungkin itu Mbak Piaya yang barangkali terakhir dari saya. Sekali lagi mungkin mohon maaf ketika ada kata yang salah dan lain sebagainya. Saya hanya manusia biasa, dan tentunya kemudian saling melengkapi satu sama lain itu adalah hal yang penting di berbagai sisi kehidupan Iya. kita, apalagi di dunia podcast seperti ini. Terima kasih Mbak Via dan podcast KPI Fai Umat yang sudah mengundang kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa, lebih khususnya saya sebagai presiden mahasiswanya. Terima kasih, saya kembalikan. Yuk, sami-sami. Oke, teman-teman yang nonton video ini, mungkin itu aja ya dari kami, dari apa yang kita bahas dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Ambil baiknya, buang buruknya gitu. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa untuk aku ingetin lagi, subscribe channel Kaum Podcast dan klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang kami berikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya gitu. Oke, itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.